يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Assalamualaikum Ustadz, jin nasab itu bisa diturunkan sampai berapa generasi ya Ustadz ya? Karena ini pertanyaan dari YouTube. Karena almarhum kakek saya indigo, kakak saya punya penyakit jiwa, almarhum buyut saya pelihara keris dan sering memandikannya. Ya, ini jadi sampai berapa generasi? Apakah infinity sampai yaumil akhir selama masih ada generasinya akan terus berlanjut atau seperti apa? Jadi jin nasab itu sampai berapa keturunan? Ya, itu bisa panjang sekali, walaupun orang Jawa mengatakan sampai pitung keturunan. Apa benar pitung keturunan? Bisa lebih dari itu, atau juga tidak sampai segitu. Yaitu sesuai dengan pertolongan Allah. Jadi pada waktu mungkin orang tercerahkan dengan hidayah Allah, jadi pengaruh jin nasab itu bisa berkurang, apalagi sampai orang itu paham dengan ruqyah syariah. Kemudian pada waktu seperti itu dibatalkan akadnya, itu insya Allah ya terputus. Nah, dengan syarat apa? Dengan syarat satu, misalkan ada jin nasab yang kaitannya dengan pusaka-pusaka, ya barang-barang yang dianggap punya magis, itu yang bagus, itu harus dihilangkan dulu, ya dihilangkan, ya dibuang, ya atau dibakar atau dipotong seperti itu. Nah, pada waktu benda-benda itu sudah tidak ada, itu nanti tema-tema jin nasab itu akan tidak terlalu mengikat. Selama benda-benda itu memang masih ada, ya, dan itu masih bisa diusahakan untuk diambil, sebaiknya memang harus diambil. Kalau enggak, nanti hasilnya kurang maksimal. Tetapi misalkan itu tidak terdeteksi, bagaimana? Kalau tidak terdeteksi, ya itu sudah gugur kewajiban. Misalkan mbahnya sudah meninggal, pusaka-pusakanya itu entah di mana, dia tidak tahu. Ya banyak saja bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti pada waktu diruqyah itu dibatalkan akadnya. Nah, bentuknya pembatalan apa ya, bisa macam-macam ya lafadznya. Ya, tadi saya juga nangani orang juga begitu. Ya, jadi dari anak ini dari pesantren, tetapi ibadahnya kok berat, terus udah kena gangguan, bahkan sering kesurupan. Ini dikasih jin nasab, ada jin nasab. Kemudian ibadahnya berat, sering kena sihir dan sebagainya, terus tapi di matanya indigo. Ternyata kita diagnosis dia memang bapaknya pelaku ritual, punya pusaka-pusaka. Nah, pada waktu kita tangani, minta ke Allah, ya Allah, kalau Mas Fulan ini ya Allah, ada ikatan-ikatan jin nasab ya Allah, dari bapaknya atau mbahnya atau buyut-buyutnya atau leluhurnya ya Allah, kami mohon ya Allah, batalkan semua akadnya, putuskan semua ikatannya ya Allah, cukuplah Engkau sebagai pelindungnya, cukuplah Engkau sebagai penolongnya. Nah, jadi antara lain redaksinya kurang lebih seperti itu, ya, antara lain seperti itu. Ya, mungkin kalau mau ditambahkan, dan ampuni dosa leluhur-leluhurnya ya Allah. Nah, jadi bisa seperti itu. Nah, pada waktu seperti itu minta dibatalkan, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Jadi dibatalkan akadnya. Kalau misalkan mau ditambah bacaan, bisa. Bacaannya apa? Misalkan dibacakan surat At-Taubah ayat 1. Bara'atu minallah wa rasuli. Allah dan Rasulnya berlepas. Berlepas apa? Ilal ladzina ahadu minal musyrikin. Dengan orang-orang, ya, yang mengadakan perjanjian dengan unsur kesyirikan. Jadi mungkin, maaf, mbah-mbahnya, leluhurnya dulu mengadakan perjanjian dengan setan, dengan jin, entah itu pesugihan, kewibawaan, naik untuk naikkan derajat dan sebagainya dengan bangsa jin pada waktu itu diungkapkan seperti itu. Nah, setelah itu bisa dibacakan juga surat Al-Fat,
Inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfir laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Atau dibacakan lagi juga surat Al-Anfal ayat 26-27 insyaallah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya ila akhir sampai ayat berikutnya. Nah, ini cara pembatalan akad. Dan kalau dengan seperti ini, insya Allah dan pertolongan Allah nanti terputus. Oleh karena itu bagi akhwat ya, untuk yang terutama yang masih jomblowati itu, ya, yang masih belum nikah, itu memang kalau ada indikasi jenazah itu segera untuk ruqyah. Mungkin bisa ruqyah mandiri atau diruqyahkan kepada orang yang ahli di bidangnya. Supaya apa? Supaya nanti pada waktu nikah itu tidak sampai ngegen, tidak sampai nurun. Kenapa? Karena nanti pada waktu itu si suami istri itu melakukan hubungan suami istri, si bapak mengeluarkan sperma, si ibu mengeluarkan sel telur, itu ya bertemu, itu sudah terjadi akad. Nah, seperti itu. Masya Allah. Jadi seperti itu ya, insya Allah tergantung ya. Jadi bisa sekian generasi, bisa nggak sampai sekian generasi, kalau memang sudah mendapatkan pencerahan dan hidayah Allah. Wallahu a'lam. Ya Rabb qaribna wa barikna lina'mal salihan. في يدي رسالة التغيير